Jadi kita melanjutkan diskusi kemarin kali ya. Kemarin kita Diskusi kepotong kemarin dulu. soal perbedaan agama. Lebih ke Pluralisme. pluralisme Oh. di Indonesia. Jadi kalau lo ngelihat keadaan-keadaan sekarang tuh kayak apa ya, yang happening di Indonesia sekarang tuh apa? What's your take on it? Menurut lo gimana nih? Untuk sorry ya, kita itu kan bisa dibilang masuk ke dalam golongan yang mayoritas kan. Iya. Muslim, Jawa segala macam. Nah, menurut lo keadaan sekarang ini pluralisme di Indonesia ini nih untuk kawan-kawan kita yang masuk ke dalam golongan minoritas tuh kayak gimana? Menurut lo gimana? Kalau dilihat dari lingkungan kuliah dulu ya. Hmm? Gue pertama kali terekspos dengan teman-teman yang non muslim itu pas SD atau SMP gitu. Tapi kan SD sama SMP gue kan, SD gue sekolah muslim, SMP umum tapi angkatan gue Islam semua. Jadi kan nggak terlalu terekspos tuh. Ntar lu, angkatan kita. Oh iya, sama-sama Dipu. Jangan sebut merek. Oh iya, Tapi kan SMP kita kan walaupun bisa dibilang umum, tapi dia lebih condong ke ajaran yang Islam kan? Karena yayasannya Islam kan? Ya, betul. Berarti SD lu umum nih ya? Enggak, SD gue tuh SD Islam, Oh, oke. bukan SD umum. Tapi ada juga yang non-muslim dalam situ. Oh enggak, Oh, oke. specifically only buat muslim. Oke. Nah, terus kalau lagi-lagi gue bilang kita lihat dari lingkungan kuliah, bisa dibilang fine-fine aja. Antara muslim, non-muslimnya, mau etnis Jawa atau lain-lainnya. Tapi kalau di masyarakat, kenapa ya setelah adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganggu, Ya. Kelompok-kelompok jadi rasanya melihat orang yang berbeda agama tuh kayak agak gimana gitu. Berarti itu persis kayak gua. Karena zaman dulu waktu kita masih kecil lah, sekitaran SD SMP itu gua kan ya juga dapat ajaran agama lah. Cuman kalau menurut gue ini, maaf agak lompat sedikit ya, kalau misalkan mau ngomongin yang kerap kita sebut radikalisme dan ekstremisme, itu sebetulnya dari dulu udah ada. Cuman lagi on the rise aja nih, sekarang-sekarang nih, lagi on the rise. Nah, gue pernah unfortunately dapat beberapa guru-guru agama yang bisa dibilang ajaran agamanya kurang peaceful. Jadi tidak mencerminkan agama Islam yang cinta damai seharusnya gitu, dan sepadanya gitu loh. To the point gue merasa aneh kalau gue ngobrol sama, persis kayak lu tadi, ngobrol sama teman-teman kita yang bisa dibilang etnisitas Cina atau yang agamanya Kristen atau agamanya Hindu, Buddha, sampai-sampai gue mau ngomong sama bokap gue lagi naik mobil. Kan kita tahu ya yang namanya perbuatan begini itu kan namanya nyalip ya, nyalip kendaraan. Gue sampai tidak mau menyebut kata salib karena ya berdasarkan dari ajaran yang bisa gue tangkap dan gue tampung, itu quote unquote salah gitu loh. Jadi gue sampai bilang itu papa nggak mau ngambil posisi mobil depan, gue nggak mau ngomong salib sampai sebegitunya. Dan ya kan itu ya sekarang gue sudah tidak dong, of course ya, tapi itu menurut gue itu bahaya loh. Memang. Karena sampai-sampai lu tidak mau, jangankan gitu deh. Itu contoh gue ya, ini contoh gue masih bisa dibilang cukup ringan ya, walaupun kategorinya juga udah cukup parah. Teman gue sampai nggak mau menyebut nama Tuhan Yesus. Karena di pemahaman dia, di pikiran dia, kalau dia nyebut nama Yesus Kristus, jadi Kristen. Kan gila kan? Sementara gue, dan itu kalau nggak salah gue ketemu sama temen gue yang itu tuh SMA pas. Gila, zaman kita SMA loh, bentar lagi kuliah tuh ya. Sementara gue, zaman gue SMA, dulu gue pernah nongkrong sama teman-teman gue, biasa ngerokok, ngopi segala macem. Ada beberapa teman gue yang Katolik dan Kristen Protestan kan. Ada yang bawa Rosario tuh, kalung kan. Itu lucu tuh, kita gangguin bocil-bocil kan, bocil lagi pada naik sepeda ngeliatin kita main kartu segala macem. Terus ada lah yang dia ngeliat temen gue yang pakai kalung, dia bilang, "Abang Kristen ya?" digituin. Iya, kenapa emang? Ya begitulah ya, mereka sebetulnya sih kalau gue ngelihatnya mereka mau bercanda. Cuman ya mulai menyebut kata-kata kafir segala macam, gue nggak srek dong. Emang nggak pantas sih. Iya. Nah, gue bilang gini, berarti itu lihat nah ini kan temen gue pakai kalung nih, berarti dia Kristen ya. Bocilnya bilang iya, karena apa? Karena simbol ya. Iya. Gue ambil, gue pakai. Gue sekarang Kristen apa Islam? Gue gituin. Dia bilang Kristen. Lah tapi gue Islam, gue sholat, gue asyhadu. Terus mereka gini, gimana ya? Udah tuh kan. Berarti gue Kristen sama Islam nih. Jawab dulu dong, gue gituin.
Ya Islam, tapi gue pakai kalung. Kristen sama Islam. Jadi yang terus mereka sendiri tuh yang kayak berantem sendiri gitu. Terus ini abangnya Islam sama Kristen gitu loh. Jadi maksud gue tuh yang keagamaan lu, kepercayaan lu terhadap agama atau terhadap Tuhan itu tidak hanya tidak hanya kita takar pakai simbol, ngerti nggak sih, pakai simbol, pakai atribut, busana dan segala macam, karena ya yang gue dapat ajaran agama itu ya sesuatu yang harus lo yakini dari dalam gitu loh. Ya. Jadi cuma nggak sebatas simbol atau pakaian. Iya betul. Jadi dan nggak sebatas kitab juga gitu loh. Jadi apa gunanya lu pakai atribut yang bisa dibilang agamis atau religius, lu baca kitab, tapi perilaku lu tidak kayak orang beragama gitu. Kok kayak itu tuh, apa namanya? Kan banyak yang bilang kayak menjudge gitulah. Wanita muslimah yang tidak menutup auratnya, rambut, tuh, akan masuk neraka, akan diapalah sama Tuhan. Tapi kapan kita ngomongin soal orang yang pakai pakaian agama, baca kitab apalah itu, tapi masih ya simpelnya kayak tidak menghargai orang lain gitu. Ya, kapan kita ngomongin gitu? Kapan itu di highlight gitu? Betul. Jadi gue punya guru. Guru apa? SMP? Enggak. Gue punya guru ya pelajaran hidup lah bisa dibilang gitu. Dia bilang sama gue. Tadi lu bilang apa? Yang berpakaian agama kan? Dia bilang sama gue justru malah orang-orang kayak gitu tuh yang merusak citra Islam. Oke, kenapa? Jadi itu? Karena dia bilang itu berbahaya untuk kita sebetulnya. Maksudnya generasi milenial dan di bawah kita ya, adik-adik kita, adik kelas kita itu bahaya karena dia bilang dengan mengikuti zaman perkembangan teknologi, mereka akan melihat Islam itu sebuah Islam yang kaku. Islam tuh nggak asik ya, nggak fun ya gitu loh. Jadi dan itu justru malah sangat disayangkan dan itu merugi nggak sih buat kita, karena mereka kasarnya ya, ini dengan bahasa yang sangat kasarnya ya, mereka menjual nama Islam untuk ya bisa dibilang kepentingan keuangan, kepentingan pribadi, power segala macam gitu loh. Tapi yang mereka tidak sadari itu ya, mungkin mereka sadar juga ya, mereka merusak generasi muda kita, generasi muda mereka, bahwa mereka mereka tidak suka sama Islam. Karena jadi yang ya gue pernah lah ngobrol-ngobrol cukup serius gitu ya, biasa di tongkrong-tongkrong gitu. Teman-teman gue tuh sampai bilang, "Ini agama kalau nggak sesang ini apa gue gede nggak punya agama aja ya?" Gitu loh. Karena mereka merasa dan ini gue berbicara dalam konteks muslim ya. Mereka merasa agama mereka quote unquote ulama-ulama dan imam-imamnya agama mereka itu mengajarkan mereka agama yang nggak seru gitu loh. Jadi based on fear, didasarkan rasa takut, gitu loh. Jadi dikit-dikit salah, dikit-dikit neraka, dikit-dikit kafir. Jadi mereka yang mengajarkan agama yang kaku. Gue ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan salah. Mendingan gue nggak usah punya agama lah, gitu loh. Daripada hidup gue dibatesin, gue nggak bisa senang-senang. Padahal kan nyatanya lu bisa beragama, lu bisa percaya pada Tuhan, menyembah Tuhan, memeluk agama, tapi lu juga bisa nikmatin hidup gitu loh. Jadi apa namanya? Di Islam sendiri pun kan diajarin kan, fid dunya wal akhirat gitu loh. Jadi kalau gue guru SMA gue ngajarinnya tuh jadi itu 90 derajat begini nih. Jadi fid dunya itu grafik ya? Iya, fid dunya itu lo berurusan dengan yang di dunia, dengan saudara-saudara lo, dan saudara lo dalam artian saudara bukan saudara semuslim ya, saudara semanusia gitu. Sama manusia ya. Nah, wal akhiratnya itu urusan sama Tuhan. Gitu loh. Jadi itu tuh kalau view gue pribadi ya, itu harus tetap menjadi 90 derajat gitu loh. Karena ketika lo mengerucutkan itu to the point sampai itu hilang garisnya, itu definisi agama yang kaku. Ya, lo menyampurkan urusan Tuhan dengan urusan dunia gitu loh. Ada baiknya lo ngingetin. Misalkan temen lo main cewek, temen lo minum-minum, ya lo ingetin dengan baik gitu loh. Maksudnya kayak, jadi kalau gue ngeliatnya sih ya, kalau gue ngeliat yang kayak gitu-gitu, daripada lu menggunakan dalil atau daripada lu menggunakan kitab untuk melarang mereka, mending lu kasih tahu efek negatifnya dari segi yang bisa dibilang logis. Dari segi biologis, misalkan lu main cewek gitu, efek negatifnya apa? Penyakit menular seksual, HIV AIDS, hamil di luar nikah, segala macam gitu loh. Jadi lu ngingetinnya itu jangan bawa-bawa agama, bawa-bawa agamanya itu entaran gitu loh. Begitu dia mulai
gue mau stop nih gitu loh, bantuin gue dong gitu loh. Kalau lu langsung yang karena itu di agama nggak boleh, di agama gitu, lama-lama mereka kesel gitu loh. Dikit-dikit lagi-lagi based on fear. Iya, dikit-dikit campurin agama, padahal hidup gue kan di sini bukan agama doang gitu loh. Gue juga harus nongkrong, gue juga harus ngobrol, sosialisasi gitu. Dan ya itulah maksudnya, jangan dijadiin satu garis gitu loh. Yang 90 derajat tadi ya tetepin 90 derajat aja. Jangan di satu-satuin gitu loh. Sama gue juga, kalau ini gue personal opinion ya. Gue nggak suka sama orang-orang yang mudah menyebut demi Allah. Setuju. Gue nggak suka itu. Dulu ketika gue SD dan sampai SMP kelas 2, gue salah satu orang yang kayak gitu. Dikit-dikit demi Allah gitu loh. Nah, lalu guru Al-Quran SMP kita ngajarin ke kita, kamu itu kalau cuma urusan dunia, urusan lu bohong ya, urusan ngomong lu ngumpetin kaos kaki gue ya, demi Allah enggak. Kamu merendahkan nama Allah, karena urusan dunia yang sepele aja nama Allah dibawa gitu loh. Nah, kira-kira begitulah kalau gue memandang kalau gue pribadi pluralisme di Indonesia. Jadi bisa dibilang Indonesia ini sedang memiliki musuh dalam selimut. Wih, berat banget ya. Berat banget ya bahasanya. Untuk ukuran kita berat banget ya. Gila, udah kayak dosen loh. Karena gua kemarin habis kelas online dan kita sempat ngomongin tentang pluralisme di kelas kita. Kan gua kelas internasional ya, dan di salah satu murid di kelas gue itu ada orang New Zealand. Dia kelahiran New Zealand tapi sudah tinggal di Indonesia sudah cukup lama lah. Gitu. Jadi tapi masih bule, kalau ngeliat bule putih segala macam gitu. Nah, kita lagi bahas pluralisme. Dan dia bilang sesuatu yang sangat menarik, dan itu agak ngena juga sih di gue sebagai orang Indonesia yang kalau bahasa Harry Potternya pure blood, born and bred di Indonesia gitu. Dia bilang Indonesia itu adalah negara yang plural, multicultural, bahasanya majemuk ya. Tapi orang-orang kita itu xenophobic. Xenophobic apa artinya? Xenophobic itu membenci hal-hal yang xeno itu kan alien. Dia membenci hal-hal yang alien, membenci hal-hal yang asing yang beda. Jadi Indonesia itu adalah negara penuh pluralisme yang masyarakatnya rame, multikultur, banyak etnis, banyak ras, banyak agama. Tapi mayoritas masyarakat kita itu membenci. Bukan membenci. Dia enggak srek gitu loh dengan paham bahwa Indonesia itu plural gitu loh. Dia enggak suka dengan itu. Dan gimana ya, mendengar itu keluar dari mulut seseorang yang sudah lama tinggal di Indonesia tapi pada dasarnya bukan orang Indonesia 100%, itu kan itu agak sakit sebetulnya, karena itu merupakan tamparan keras untuk kita. Ya nggak sih, karena orang luar aja ngelihatnya kayak gitu. Gimana kita yang basically udah dari awal dari sini, setiap hari tidur bangun denger hal yang sama lagi, ceramah provokasi lagi, dikit-dikit boikot ini, boikot itu, kafir ini, kafir itu, lama-lama kita yang kuping kita panas gitu loh. Padahal bukan kita yang diomongin, ya kan? Itu. Nih gue punya intermezzo sedikit. Waktu itu jauh sebelum SMA sih. Gue lagi di mall, lagi di parkirannya. Sama bokap, nyokap. Terus gue lihat nih depan mobil ini tuh ada ngelakuin kesalahan lah. Dalam cara menyetirnya ya. Dan kebetulan gue bisa ngeliat mukanya. Gue waktu itu nggak ngerti apa-apa soal perbedaan agama, etnis tuh gue nggak masih belum terekspos dengan gitu. Pas banget yang nyetir sipit. Gue langsung ngomong, dasar Cina. Ya kan. Terus sama bokap langsung dibilang gini, Kak nggak boleh gitu. Langsung ngomong gitu. Kak nggak boleh gitu. Gue ini kan basically a slow learner ya. Gue belajar apapun itu, mau belajar ini, mau belajar laptop atau apa, itu selalu pelan. Tapi entah kenapa yang ini langsung cepet ngertinya. Beda etnis nggak boleh katain. Nggak boleh dikatain karena etnis mereka. Terus beda agama itu termasuk nggak boleh dikucilkan atau dijauhi, musuhi. Entah kenapa itu langsung ngena gitu. Tapi itulah ya yang worrying ya dari masyarakat kita. Hanya karena dia matanya tidak belok,
hanya karena warna kulitnya tidak sawo matang, Ya. dan hanya karena dia tidak memeluk agama yang Sama. semayoritas di Indonesia, langsung dilarinya ke situ. Padahal itu salah pribadinya. Itu adalah salah orangnya, gitu loh. Sekarang gue tanya deh, lu kalau lu pas dilahirin nih ya, emang lu ada karakter creation menu, lu bisa milih. Ini bukan game. Makanya ini bukan Skyrim. Iya. Lu mau ras lo jadi apa, warna kulit lo apa, bentuk mata, kan enggak gitu loh. Enggak. Jadi dia dilahirkan ya, kalau misalkan dia etnis Jawa ya dia dilahirkan sebagai orang Jawa gitu loh. Dilahirkan sebagai blasteran dari Barat, ya dia dilahirkan sebagai blasteran Barat. Iya. Sama halnya dengan etnis Cina dan Papua juga. Iya. Dia dilahirkan ya apa ya? Kasarnya kalau misalkan lu ulik mereka lebih dalam, itu kayaknya mereka mau ngomong kayak, ini kalau gue bisa dilahirin gak Cina, gue gak mau Cina deh. Iya. Kok gue gede malah jadi sengsara ya gitu loh. Nah itu sedih karena itu tadi yang kata-kata tadi. Tapi back then kan lu belum tahu ya. Jadi ya kita jadikan pelajaran aja ya, Iya. kesalahan-kesalahan Sama itu tuh apa namanya? Ada video di sosial media anak kecil keturunan Tionghoa Ya. ditanya cita-citanya mau jadi apa. Dia jawab mau jadi presiden, tapi di luar. Terus sama yang ngebuat videonya ditanya, kenapa nggak di Indonesia aja? Enggak ah, nanti dimusuhin. Basically gitu. Itu kan berarti rasa takutnya itu udah tertanam sejak dini gitu. Itu kan ngebuat ngerugiin dia sama nanti malah masyarakat kedepannya jadi tidak seberwarna Ya. yang dulu-dulu gitu. Ya, betul. Ya kan? Tapi itu gila, itu sedih banget sih. Makanya. Dari kecil loh. Udah paham Dari kalau kecil dia udah di belajar Indonesia kalau dia Cina bakal dia dijauhin. dimusuhin. Heeh, Gila. heeh. Itu sorry language ya, itu fakta banget. Ya. Of course. Itu parah loh. Dan lu inget kasusnya Demian Aditya nggak sih? Yang dia di American's Got Talent kalau nggak salah ya. Yang sulap. Ya, yang sulap. Ya. Terus kan di sini Indonesia pada bilang, udah biasa di sini. Udah biasa di sini. Padahal juri-juri mereka, wah, great Ya, job. standing applause Hebat gitu-gitu. gitu loh. Ini keren banget. Menantang maut, death defying mereka bilangnya. Dan gak lama setelah itu kan muncul interviewnya kan yang Demian Aditya. Dan Demian Aditya untuk menutup interview itu dia bilang gini, gue nggak tahu pleki-pleki gimana, tapi along the lines of sungguh sulit mencintai sebuah bangsa, sungguh sulit mencintai sebuah bangsa di mana bangsa itu tidak mencintai kamu. Iya. Dan kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue kenal beberapa teman-teman gue yang mereka orang-orang pinter, jauh lebih pinter dari gue lah yang jelas. Orang pinter, privileged dalam arti dia dapat ilmu, sekolahnya tinggi lah, sekolahnya bagus, swasta, private yang oke itulah, duitnya banyak, dan sampai sekarang kayak belajar ke luar negeri, ada yang ke UK, ada yang ke Australia, segala macam gitu loh. Dan lu tau gak alasan kenapa mereka mau belajar ke luar negeri itu kenapa? Kenapa? Karena mereka mau kabur dari sini. Oh. Karena kebetulan hampir semuanya minoritas, Chinese. Oke. Dan hampir semuanya juga Christian Chinese, Chinese Kristen lah. Minoritasnya double. Ya, jadi pada zaman dulu di SMP di SMA dia fine aja di Indonesia gitu loh. Sampai SMA akhir mau masuk kuliah, mereka takut. Ya itu realitanya. Karena kalau gue boleh menyebut kasus ya, kasus Ahok, kasus yang orang lagi ibadah di gereja dikunci, bukan dikunci, dikepung lah kasarnya kayak gitulah. Mereka jadi takut. Jadi padahal orang-orang kayak gitu yang ilmunya tinggi, privilege-nya tinggi, bisa jadi aset yang sangat bagus untuk negara, Ya, untuk betul. maju negara. Karena mereka takut, mereka jadi aset untuk negara lain. Jadi mereka mau belajar jauh-jauh, ya gue mau kabur, gue mau nyari duit di luar aja, Ya. nggak mau balik lagi ke sini. Ntar keluarga gue bantu lah dari duit dari luar gitu. Ya. Itu sedih banget loh. Ngingetin 98 gak sih sebetulnya? Ya kita nggak tahu ya, karena kita jangankan Ya. lahir. Ini orang tua kita mau mikir, gue punya anak ya, belum nyampe sono. Masih di Pluto. Iya. Tuhan belum nyampe. tahu mau turunin kita atau Tapi enggak. dari orang tua kita, orang tua gue at least ya, dan gue juga yakin lo juga. Seberapa menyeramkannya situasi 98 itu kan ya. Minority, diburu lah, diburu kayak binatang, pas serem banget. Nyokap gue cerita waktu 98 dia lari-lari di Jalan Sudirman kalau nggak salah. Abis ngantor. Sebetulnya kalau gue mau ceritain nyokap bokap gue juga bisa, cuman agak terlalu detail karena kan Iya. ini cuma obrol-obrol singkat, obrol-obrol santai aja kan. Ya tapi mungkin sekiranya segitu aja kali ya. Lu punya kayak closing remarks nggak sih?
dari yang bisa kita tarik lah dari obrolan ini. Mungkin kita juga harus introspeksi diri kah, atau misalkan kita bisa sampaikan public service announcement buat orang-orang yang nonton, yang dengerin. Minoritas orang-orang dari agama lain itu sengaja diciptakan Tuhan biar kita saling mengenal, jadi saudara, jadi teman, jadi apalah itu. Itu takdir Tuhan, kita nggak bisa lawan. Itu aja sih. Bener sih. Kalau dari gue pribadi sih ya, apa ya, yang berbeda dari kita itu bukan musuh, mereka bukan musuh. Ingatlah, Indonesia itu juga di para pejuang-pejuang kita tuh juga multicultural. Ya. Beda-beda agama juga, nggak semuanya agama Islam, nggak semuanya agama Kristen, nggak semuanya Hindu, nggak semuanya Buddha gitu loh. Jadi lo nggak mikirin pejuang zaman dulu apa? Lo nggak mikirin pahlawan zaman dulu. Lo nggak mau duduk di samping temen lo cuman gara-gara dia Kristen dan dia Cina. Lo apa ya bahasanya, ngenistain pahlawan zaman dulu, tau nggak? Udah pada meninggal, capek, tumpah darah segala macem buat ngebebasin negara. Ya rakyatnya jadi kayak gini gitu loh. Sayang sekali emang. Sayang sekali. Ini agak untuk mengakhiri pembicaraan ini agak depressing ya. Cuman mungkin kita di lain waktu bisa expand on this topic yang agak lebih detail. Insya Allah lagi. bisa. Oke deh, sip. Thank you sudah mau berbicara singkat dengan gua ya. Ya, of course. Semoga yang Selalu. nonton juga bisa ya palingnya menarik 1-2 discovery atau ilmu lah dari obrolan ini lah. Makasih semuanya.